Terus iya, cuman ketika dengerin aja gitu, maksudnya cuman ketika denger eh, narasi Bang Loading ya kayak gitu. Nggak tahu juga kenapa bisa begitu tadi. Statement Bang Loading apa yang paling paling bikin lo sedih gitu? Itu ya yang tadi lah Uni. Bang Gofur, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu Waalaikumsalam loh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Wih, Gofur ya. Fir, Ya, Pur aku kenapa? aku jujur aku tadi merinding, serius merinding. Apa yang aku bikin aku merinding, bahkan sampai aku sampaikan di grup teman-teman, Viro. Merinding apa? Hmm. Bukan karena kamu nurut, tapi bukan. Tapi kamu seakan-akan apa ya? Melembutkan hati lah, istilah saya itu melembutkan hati. Walaupun entah itu nanti kamu terima atau enggak, pilihan itu tentang tentang apa yang kamu pilih itu kamu yang menentukan gitu. Tapi setidaknya kamu tadi benar-benar saya lihat benar-benar melembutkan hati untuk sedikit merenung gitu. Itu luar biasa. Wes, jempol pokoknya. Merinding serius, aku merinding tadi siang tuh. Iya, Keren justru keren. justru Bang Gafur nggak ngomong gitu, aku yang rasain sebenarnya tadi. Iya, kita yang di bawah pun juga merinding, Viro. Gitu. Saya berapa kali debat sama Viro ini, bahkan saya salah satu orang yang dibenci sama Viro, ya kan? Tapi ternyata apa tadi itu aku merinding loh. Bener, bener. Apapun hasilnya itu silahkan. Kita nggak pernah memaksa karena tugasnya orang Islam itu hanya berdakwah, menyampaikan apa yang sudah diberikan kepada kita, menyampaikan apa yang sudah diberikan kepada kita, kita sampaikan, kita tularkan. Karena kalau dalam Islam itu al ilmu bila amalin kasajaroti bila samarin, ilmu itu tanpa disampaikan atau tanpa diamalkan atau tanpa diajarkan sama seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi yang penting kita sebagai muslim itu sudah, saya saya punya pemikiran seperti itu. Pokoknya semoga, saya yakin juga apologet senior saya itu juga menerapkan hal yang sama. Apalagi Bang Loading itu adalah orang yang bijak. Bayangkan, saya ceritakan dikit Bang Loading ya. Bang Loading itu dakwahnya beliau disebarkan, dipublikasi orang banyak tanpa merasa sakit hati ketika ada orang yang mempunyai penghasilan dari apa yang disampaikan beliau. Banyak sekali orang yang merasa diuntungkan dengan diskusinya Bang Loading. Tapi apakah Bang Loading ketika ada sesuatu apa-apa Bang Loading marah? Enggak ternyata. Iya Dan itu betul. sampai Ya. Tadi, serius. tadi sih sebenarnya Uni, Bang Hadi sama Gafur ya. Viro kan nggak tahu sebenarnya. Tadi kan Viro cuma buka koma gitu aja. Tiba-tiba Pak Loading datang loh maksudnya. Nggak tahu juga kok tiba-tiba dia betah gitu loh. Biasanya juga dia kan cuma sebentar doang nongol di komalnya Viro. Biasanya begitu. Tapi yang tadi kayak kayak apalah, kayak ada sesuatu kayak begitu, kayak ada petunjuk gitu loh. Dia nahan di situ sambil sambil dia naik tadi gitu. Seperti itu ya. Masya Ya Allah. mengalir aja Kami tadi. masih boleh kok kalau mendoakan untuk kamu dapat hidayah, itu kami masih boleh. Ya amin lah. Yahdik Amin ya amin. Viro. Amin, bilang amin, amin. Amin lah kan tadi bilang amin. Saya Justru tadi, merindingnya bukan bukan justru karena tadi aku apa-apa ya. Hah? justru tadi aku diam bukan apa ya. Justru aku diam tadi nyimak, sumpah, nyimak banget tadi. Saya paham, aku Nyimak paham, banget gitu. aku paham. Makanya aku itu salah satu orang yang tahu, ibaratnya tahu karakter diskusi kamu gitu loh. Makanya aku Mm-mm. nyimak juga di bawah itu tadi nyimak. Karena aku kalau siang itu sambil kerja itu sambil nyimak Komal pasti Fir. Kebetulan Mm-mm. tadi kok mampir di tempatmu gitu. Nyimak dari awal Bang Loading itu aku nyimak sampai Bang Loading turun aku nyimak. Terakhir kan kamu kan ini aku juga mau naik sebenarnya, udahlah rongkat dulu daripada apa, saya kasihan nanti, ya tahu sendirilah maksudnya fenomena-fenomena yang terjadi, mohon maaf ya, mohon maaf
yang terjadi di dalam apologet kekristenan itu seperti apa kan kita tahu, Viro. Mm-mm. Kita nggak buta gitu, iya kan? Kita sayang gitu. Karena apa? Karena sejatinya manusia itu yang dibenci itu adalah perilakunya, bukan manusianya. Betul, betul. Viro mau seperti apapun orangnya, secara fisik, secara rupa, itu adalah Viro sama ciptaan Tuhan juga. Tapi ketika kelakuannya itu sudah terpengaruhi dari setan, nah itu yang kita tentang. Itu. Jadi Iya, betul. apapun, makanya ketika saya kalau dalam Islam itu kan Allah itu muqallibal qulub sabit qalb, muqallibal qulub kan, membolak-balikan hati. Jadi gampang, Viro. Ketika saya kemarin itu jengkel sama kamu, tiba-tiba sekarang saya merasa simpati sama kamu, itu gampang sekali. Karena apa? Karena kita lihatnya itu bukan dari apa yang kamu punya, tapi apa yang kamu sampaikan dan perilaku apa yang keluar dari diri kamu gitu. Itu yang bagi kami penting. Tuh. Ya, bantu aja dalam doa ya. Amin, amin, Allahumma amin. Kalau orang Islam itu mendoakan orang yang belum mengakui Islam, itu diperbolehkan selama dia masih mempunyai nyawa di dunia, karena masih ada kesempatan untuk bertobat. Tapi kita sudah kalau dalam Al-Quran ya, izin saya sampaikan dalam Al-Quran ya. Al-Quran itu yang namanya Fir'aun. Fir'aun semegah-megahnya istananya Fir'aun, seangkuh-angkuhnya Fir'aun, saat dia nafasnya itu tinggal di tenggorokan, nyawanya itu sudah sampai tenggorokan, Fir'aun mencoba untuk bertobat ternyata, Firo. Yunus ayat 90 itu. Fir'aun itu masih mencoba untuk bertobat kepada Allah. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, kata Fir'aun. Tapi sayangnya tobatnya udah nggak diterima. Karena apa? Sudah di tenggorokan. Makanya sebelum nyawa itu sampai tenggorokan, masih ada kesempatan untuk bertobat. Fair gitu. Dan Masya Allah kalau orang-orang yang seperti, saya jadi ingat ini. Ceritanya Koh Aziz, Bu Indah. Betapa kerasnya, betapa lemah lembutnya Koh Aziz dalam sikap, tapi betapa kerasnya niatan Koh Aziz untuk mengajak ke surga sama-sama dengan ibundanya beliau. Sampai akhir hayatnya, sampai menjelang akhir hayatnya, itu ibundanya Koh Aziz itu masih, mohon maaf ya, masih belum meyakini atau belum mengucapkan kalimat syahadat. Tapi ketika tetesan air mata dari Koh Aziz yang sebegitu tulusnya, itulah yang meluluhkan ternyata. Yang meluluhkan hati ibundanya hanya tetesan air mata dari sang anak ketika beliau terbaring sakit, lalu Koh Aziz menyuapinya dan mengelap mengelap badannya. Beliau netes air matanya di pipinya ibundanya Koh Aziz. Lalu beliau minta untuk disyahadatkan. Masya Allah kan. Alhamdulillah itu masih ada kesempatan untuk bersaksi bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi sekarang kalau menurut saya silahkan. Ini semua kembali ke Viro. Tapi kalau semisal apapun yang ada keraguan dan apapun pertanyaan, tanyakan, semua tanyakan, dan silahkan kembali lagi buka hati untuk menerima jawaban itu. Cukup terima, pertimbangkan secara mandiri dengan keilmuan, dengan hati dan akal, harus sinkron. Hati dengan akal itu harus sinkron. Baru bisa menentukan kemana arah nanti akan jalan yang diambil gitu, Viro. Wih, merinding aku tadi. Ya, Bang Gofur, ini enggak izin ya, kayaknya Viro mau turun ya.
Siap. Nantilah, nanti Ninda ya, nanti Viro klarifikasi lah ya. Nanti Ya. diklarifikasi sama Oh, Ninda nanti. siap, Viro. Mm-mm. Ya, izin ya. Ya. Pur, izin ya Pur ya. Kita Siap turun dulu siap ya. Fir. Sehat-sehat sehat-sehat. Amin. Dan Viro. Aku jujur tadi nggak lihat sih Bang Gofur, cuman teman-teman tuh ngelapor gitu. Viro katanya nangis sejadi-jadinya waktu diskusi sama Bang Loading gitu. Nah, aku tadi mau klarifikasi ke dia, konfirmasi ada apa gitu. Silakan Bang Mm-mm. Gofur. Ya, tadi poinnya sih dia membuka hati lah, membuka hati untuk mendengarkan Bang Loading. Dan sepertinya sudah mulai terketuk hatinya. Ini kita berbicara konteks konteks apa yang terlihat dan apa yang terdengar aja Bunda ya. Tentang keyakinan Viro seperti apa kita doakan aja gitu kan. Tentang apa yang dirasakan Viro kita doakan aja, apa yang dipikirkan Viro kita doakan aja. Yang jelas secara terlihatnya seperti itu. Saya melihatnya sih ada ketulusan. Saya melihatnya ada ketulusan untuk menerima gitu. Tapi nanti balik lagi juga kita nggak boleh memaksa kan. Dipertimbangkan secara benar dulu karena Islam itu kan afala takilun afala tatafakarun kan, harus menggunakan pemikiran dulu baru bisa bertafakur gitu. Jadi memang harus dipertimbangkan. Nah bagusnya dia itu tadi merenung, nggak seperti biasanya memang Apa itu. bahas apa rupanya Bang yang bikin langsung tek gitu dia. Oh enggak sebenarnya bahasnya panjang kali lebar, tapi semuanya berkorelasi. Semua Bible komparasikan dengan Al-Quran gitu. Kalau dibahas apa sih nggak fokus ke satu titik itu Bunda, cuman poin-poinnya itu banyak, tapi itu kena semua gitu. Poin-poinnya banyak dan itu kena semua. Tentang Yesus itu adalah utusan, bukanlah Tuhan. Bahkan Yesus juga mentuhankan Tuhan yang Tuhannya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim gitu kan. Semuanya kena, semuanya itu masuk akal, nggak ada bantahan. Nah kalau kemarin kan memang agak susah karena masih menggunakan egonya, walaupun menabrak keilmuan dan menabrak akal kan, Gitu. karena yang keluar ego itu. Keren lah. Semoga lah kita doakan selama masih punya nafas masih boleh. Tapi kalau udah meninggal kan kita nggak boleh mendoakan orang yang kafir kan. Mendoakan orang yang ini dalam keadaan kafir kan nggak boleh. Ya, aku Ya, kan sama Viro tuh lumayan kenal gitu ya. Tahu bukan kenal. Aku lumayan tahu Viro lah. Terus tadi dibilangin dia tuh sampai diem nggak bisa ngomong, malah nangis terseduh-seduh. Begitu laporannya ke aku. Terus aku kayak, hah, Viro gitu kan. Nah tadi pas dia naik suaranya tuh masih parau begitu kayak emang kayak orang habis nangis beneran gitu. Jadi aku percaya, makanya aku pengen tahu ada apa. Kayaknya dia belum siap cerita tadi kan. iya. Dia lagi merenung sih. Makanya tadi juga aku minta naik itu untuk udahlah rongkatin aja dulu. Kamu harus punya waktu untuk menenangkan diri, kamu harus punya waktu untuk merenung, berpikir dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu buka lagi Bible-nya, kan gitu. Buka lagi kebenarannya, kan udah mulai masuk, udah mulai terbuka hatinya, buka lagi Bible-nya, coba cari kebenaran di dalam Bible, kan gitu. Sebenarnya kalau sebenarnya kan dalam Bible juga ada kebenaran yang masih tersisa, tertinggal kan masih ada budaya. Karena Rasulullah kan juga sampaikan jangan terima semuanya dan jangan tolak semuanya yang mereka baca gitu. Jadi memang ada kebenaran-kebenaran itu yang masih tertinggal. Dalam Al-Quran juga jelas bahwa mereka menampakkan sebagian dan menyembunyikan sebagian. Enggak semuanya disembunyikan, enggak semuanya ditampakkan. Ada masih kebenaran-kebenaran tentang apa yang disampaikan Nabi Isa itu masih ada disampaikan di situ. Entahlah. Itu kalau diskusi sama aku itu udah nggak pernah betah dia. Iya. Iya aku Awalnya sih ya itu. oke lah ya. Tapi setelah itu nggak pernah betah dia. Itu ya Allah. Kayaknya emang model Viro sekarang nih kayak harus ada momen dia yang berdoa kepada Tuhan yang nggak usah di mention Tuhannya siapa gitu. Ya, Allah bukan siapapun
ya kan? Intinya kayak seakan-akan gini, siapapun engkau, istilahnya kan gitu. Siapapun engkau Tuhan, siapapun engkau Tuhan, berilah petunjuk kepadaku. Itu kan istilahnya kayak gitu kan Bunda. Karena masih dalam keraguan-raguan. Sudah, bukan masih, sudah dalam keraguan-raguan. Kalau kemarin kan masih yakin banget sama Yesus. Kalau sekarang kan udah mulai ragu nih. Gitu. Jadi berdoanya ya, siapapun engkau Tuhan, berilah petunjuk. Nah, baru Allah akan, insya Allah akan mendengar lah kalau memang benar-benar mencari. Karena Allah kan juga bisa mengubah nasib suatu kaum jika dia ingin merubahnya kan. Pastinya ketika dia mau merubah ya Allah dengarkan lah, pastilah. Pasti Allah dengarkan itu. Nggak mungkin nggak Allah maha mendengar, Allah maha tahu kok. Nggak mungkin nggak mendengar, nggak mungkin nggak tahu kan. Tergantung hatinya benar-benar meyakini bersungguh-sungguh nggak dalam mencari kebenaran. Kalau bersungguh-sungguh mencari kebenaran, insya Allah didekatkan kan hidayah gitu kan, dan disegerakan untuk bisa yakin. Bang Gofur nggak sempat ngerekam tadi? Enggak, aku nggak pernah rekam-rekam Bunda. Aku nggak pernah rekam-rekam. Tapi Relay kayaknya sih YouTube teman-teman pasti banyak sih. tadi viewers rame yang nonton. Sampai berapa? 4.000 kali ya. 4.000 ada kan? Ada kayaknya tuh, bentar aku cari di YouTube deh. Sampai 4.000 ada kali. Jadi nggak ngomong. Ya kita terlepas lah dari apa yang inilah. Kita nggak bisa berharap lebih juga. Viro sadar, beneran sadar, kita nggak bisa berharap lebih juga. Kita hanya berdoa aja kan. Betul. Karena kalau bilang mu'alaf yang udah mu'alaf pun bisa juga murtad lagi kayak si Bezi itu kan konyol gitu loh. Ini orang ini karena ya karena tekanan mungkin ya, tekanan apalah nggak tahu lah, mungkin keuangan mungkin keuangan sama keluarga ya kan. Dia sih karena perempuan. Iya, keuangan sama perempuan kan, harta tahta wanita kan. Maaf saya turun saja. Kenapa turun Bang Sport? Ini bahas Santai apa aja. ya? Saya cuma keliling-keliling aja sih. Oh, Iya. belum tahu. Belum Ini tahu. kita di sini itu diskusi lintas agama Bang Sport. Oh. Bang Iya, Sport iya. apa? Muslim Kristen Bang? Saya Katolik. Katolik. Iya, itu tadi kan si Viro itu kan Kristen Bang. Dan setelah berdiskusi, ternyata dia sedang merenung. Renungannya itu apakah Yesus benar-benar Tuhan? Gitu. Iya. Karena kalau dibaca di dalam Bible sendiri kan nggak pernah dikata Yesus tidak mengaku dirinya Tuhan kan? Tuh. Iya, iya. Oke Bang, saya kira ini koma lapaan. Cerita. Nggak apa-apa, saya kalau mau kira- tanya-tanya juga nggak apa-apa. Oh, Kalau mau nanya-nanya juga nggak apa-apa Bang. Semisal mau diskusi juga nggak apa-apa. oh. Gitu. Karena Yang kaitannya saya kan itu- kalau kita oh ya, Hah? Gimana? gini Bang, saya ada pertanyaan sedikit. Boleh. Ini Bang, kan kadang tentang Isra Miraj. Heeh. Itu kadang-kadang saya kan dulu SD sering libur, terus SMP libur. Saya terus ada kayak pengajian di sekolahan. Saya bertanya-tanya apa sih Isra Miraj itu? Nah, terus itu loh yang naik kendaraan Nabi Muhammad sampai ke surga. Oh, Bukan Nah, sampai itu. ke surga Bang. sampai mana, Pak? Saya benerin bukan sampai ke surga. Iya ya, itu yang saya tangkap ya. Itu nanti tolong dibenerin kalau salah. Itu sampai ke surga terus keliling-keliling dianya. Oh, jadi pernah itu ya masuk surga. Terus lalu apa ya? Kecepatannya seperti kecepatan cahaya. Nah, saya berpikir, wah, ini kalau dengan sains ini bertolak belakang seperti itu.
Oke, kita pakai logika dulu ya. Bertemu dengan Oke, kita pakai logika sebagai manusia ya. Kita pakai logika sebagai manusia ya. Iya, Oke. logika kalau sebagai manusia kan nggak cocok ya. Ya Oke. memang ini kan ranahnya ranah metafisik ya. Ya, Itu gini. itu saya. Kalau Gimana, Bang? kita Gimana? kalau kita melihatnya sebagai manusia itu hal yang tabu atau hal yang sangat tidak masuk akal. Itu kita keluar dari konteks mukjizat dulu ya. Kita pahami pakai logika dulu. Di situ dikatakan, Bang, Allah itu memberangkatkan atau memperjalankan. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad itu tidak berjalan sendiri. Jadi diperjalankan. Kalau kita sebagai manusia itu tidak sanggup untuk mengatakan bahwa seperti kita kilatan cahaya, itu kita tidak bisa membayangkan, Bang. Oke. Oke, tapi itu akan sangat masuk akal ketika itu yang melakukan adalah Tuhan. Betul. Oke, saya kasih perbandingan. Itu kan tadi kita sebagai manusia nih kan. Saya kasih perbandingan seekor semut. Untuk secara logika semut dari Jakarta sampai ke Papua kira-kira bisa nggak dalam waktu 1 hari? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau dalam segi manusia, pemikiran manusia, bukan pemikiran semut, bisa. Gimana caranya? Semut ini masuk ke permen ini dikantongin sama saya berangkat naik pesawat dari Jakarta sampai Papua, nggak ada sehari. Semut itu sudah sampai Papua. Siapa yang memberangkatkan semut? Karena semut ngikut sama saya. Porsi saya dengan porsi semut berbeda. Porsi manusia dengan porsi semut berbeda. Benar? Ini logika dulu. Betul. Oke, jadi sama-sama. Ini kita pakai logika dulu. Ya. Terus, Anda masih yakin dan percaya 100% dengan adanya Tuhan kan? Iya, Pak. Iya. Masih, Pak. Oke. Kebenaran bahwa Tuhan itu bisa memberikan mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah beyond the logic. Sesuatu hal yang di luar dari akal manusia biasa. Iya. Bukan tidak menggunakan bukan tanpa akal ya, tapi di luar dari akal manusia seperti biasa. Itulah mukjizat. Maka ketika kita berbicara tentang mukjizat, kita nggak bisa mengatakan, kita nggak bisa menggambarkan bagaimana caranya Nabi Musa itu membelah lautan. Satu. Apakah bisa kita tanya atau kita bisa buktikan secara sains Nabi Musa membelah lautan secara empirik? Permisi, Bang. Itu dulu ada yang pernah bahas untuk pembelahan Nabi Musa itu. Jadi ada penelitiannya itu bahwa saat itu kan air itu pada saat waktu surut. Nah, pada waktu surut dan angin berembus ke barat dan ke mana itu, nah, diibaratkan seperti itu. Jadi tidak benar-benar airnya menjadi dinding seperti itu. Itu kalau menurut sains yang pernah meneliti. Jadi bisa membelah Laut Merah itu. Itu yang saya pernah baca sih. Itu teori atau fakta? Itu fakta sih. Bentar. Itu teorinya seperti itu. Tapi teori itu bisa mempunyai probabilitas. Iya, betul. Betul. Nah, betul. sedangkan ketika pembelahan laut Nabi Musa itu bisa dikatakan fakta, nggak bisa. Bisa dikatakan teologi, bukti teologi juga iya. Jadi itu juga tidak bisa dikatakan sebagai sejarah karena tidak bisa dibuktikan. Karena itu sifatnya mukjizat. Mukjizat kalau dalam Islam itu mukjizat ada 2 macam. Mukjizat hissi, satu yang bisa dirasakan secara indrawi manusia. Yang kedua mukjizat maknawi yang tidak bisa dirasakan secara manusia.
Contoh ketika Contoh. Yesus memberikan roti kepada 5.000 orang, Heeh. itu mukjizat hizi, bisa dirasakan secara indrawi manusia. Hmm. Bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa juga disentuh, bisa. Nah, itu hizi namanya. Tapi ada mukjizat-mukjizat yang tidak bisa dirasakan manusia selain dari orang itu sendiri. Contoh, Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Firman yang diterima Yesus dari Sang Bapa itu caranya bagaimana? Apakah orang bisa melihat? Apakah orang bisa tahu? Enggak bisa. Oke. Itu namanya mukjizat maknawi. Apa yang dikatakan secara apa yang disampaikan oleh Yesus itu berasal dari Bapa. Itu mukjizat maknawi kalau dalam Islam. Ada yang panas di bawah, padahal kita santai. Ya kan? Nah, kita balik lagi konteksnya. Kita balik lagi konteks. Bagaimana ketika Anda meyakini bahwa Elia itu naik ke surga menggunakan kereta? Percaya nggak? Dalam Bible diceritakan Elia naik ke surga menggunakan kereta. Percaya nggak? Naik ke surga. Percaya nggak? Bible Anda itu yang ngomong. Iya. Ini sih Bang. Saya kan dulu ada pernah belajar itu mengatakan bahwa ini bisa menjadi cerita refleksi orang-orang Yahudi dulu, bisa juga kejadian historis. Nah, seperti itu. Jadi, Itu teologi, Bang. Itu teologis Iya. namanya. Tergantung kita meyakini atau enggak gitu loh. Iya. Makanya saya tadi tanyakan awal sebelum kita bahas lebih detail, Anda masih percaya Tuhan atau enggak? Kan itu penegasannya Iya, di situ. iya, betul, Karena betul. itu tentang teologis. Itu cerita atau itu adalah cerita teologis, bukan cerita historis. Beda kalau Iya, cerita iya. historis. Satu-satunya manusia atau satu-satunya nabi yang bisa dibuktikan secara historis hanya Nabi Muhammad SAW. Loh, Ketika Isa kita juga, berbicara Bang. tentang Yesus, Yesus juga Bang. Ada yang ya nanti kita bahas ya. Itu juga ada yang sejarahnya juga ditulis oleh orang Roma itu. Lanjut. Ya, lanjut. itu klaim. Lanjut, Bang. Itu klaim, namanya itu klaim. Kalau kita berbicara Oke, boleh, tentang boleh, tokoh boleh. historis itu pasti Lanjut. nggak lepas dari bukti arkeologi. Ya. Lanjut. Jadi Bang. nanti kalau tentang Iya. literasi atau sejarah itu bisa dibolak-balikkan. Nanti saya juga sampai ke dalam apa yang diceritakan Arianus, apa yang diceritakan Iya. Tacitus, apa yang diceritakan Tertullianus, juga kita nanti akan sampai ke sana. Tapi kita poinnya di sini dulu. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, maka tidaklah sulit untuk Tuhan itu berkehendak apapun. Saya kasih contoh, apapun yang dilakukan Yesus itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Tuhan. KPR 2 nomor 22. Inilah Yesus dari Nazaret yang diberikan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat kepada mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Dia. Apapun keajaiban apapun yang dilakukan oleh Yesus dijelaskan dalam KPR 2 nomor 22 itu pemberian kepada Yesus untuk jadi tanda-tanda bahwa Yesus adalah utusan. Itu sifatnya mukjizat seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa ini adalah benar utusan dari Sang Tuhan. Tuhan yang mempunyai kekuasaan, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha berkehendak. Maka kehendak Tuhan, kuasa Tuhan untuk memberikan mukjizat kepada para nabi agar orang-orang di zaman itu tahu, percaya bahwa ini adalah nabi, ini adalah utusan dari Tuhan. Ketika Yesus ketika Yesus membangunkan Lazarus, Yesus mengatakan, "Ya Bapa, sekiranya engkau mendengarkan aku, maka aku bersyukur untuk aku adalah seorang utusan, maka aku yakin aku adalah seorang utusan." Maka dia membangkitkan Lazarus.
sebelum membangkitkan Lazarus, dia bersyukur kepada sang Bapa dan meyakini bahwa Bapa itu adalah Maha Kuasa. Tuh, sama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak bang mukjizat Rasulullah itu nggak hanya cuman Isra Mi'raj, ada juga membelah bulan. Jadi kalau kita berbicara konteksnya mukjizat itu beyond the logic dan itu tidak bisa dibuktikan secara sains. Ya, tidak bisa dibuktikan secara sains sepenuhnya tidak bisa dibuktikan secara sains. Tapi kalau tanda-tandanya bisa kita jumpai. Tanda-tanda. Contoh. Dalam surat Maryam itu diceritakan tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Apa yang dikisahkan? Sayyidah Siti Maryam itu mengasingkan diri sendiri ya. Kalau Islam ini sendiri bang. Kalau di dalam Bible kan ditemani sama Yusuf. Kalau Islam itu sendiri. Sendiri. Beda bang. Beda. Masa sama Yesus sama Isa? Nah, nanti kita bahas juga ya. Nanti kita bahas. Oke, boleh. Santai. Lanjut. Satu-satu. Nanti kita bahas. Jadi kalau ini saya jawab dikit aja. Nabi Isa dengan Yesus adalah sosok yang sama yang diceritakan dalam dua perspektif yang berbeda. Dua kisah yang berbeda. Oke, nanti kita masuk ke situ. Ya. Nah, ini kita masuk ke dalam Al-Qur'an dulu. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu ketika Nabi Isa alaihissalam itu akan lahir, Sayyidah Siti Maryam itu bersandar di bawah pohon kurma. Oh ya, pernah saya dengar cerita Ketika itu. merasakan sakitnya bersalin, maka bersandarlah Maryam di bawah pohon kurma. Pohon kurma. Ayat selanjutnya, berserulah malaikat Jibril dari tempat terendah. Nah, orang Islam mengatakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu di kota Jericho. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen di Bethlehem. Kalau orang Islam itu mengatakan di Jericho. Oke, kita lihat bukti-buktinya sekarang. Oke, kita lihat tanda-tandanya sekarang. Ternyata sekarang di kota Jericho itu adalah tempat penghasil kurma terbaik di dunia. Namanya kurma Maryam. Boleh dicek kemanapun itu. Yang kedua, di situ dikatakan malaikat Jibril berseru dari tempat terendah. Cek juga dataran terendah di muka bumi adanya sekarang di Jericho. Itu tanda-tanda bang. Tanda-tanda kebenaran Al-Quran tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Lalu ketika Nabi Isa alaihissalam itu kan ibundanya kan pasti difitnah karena melahirkan tanpa mempunyai bapak kandung gitu kan. Nabi Isa menjawab sendiri tuduhan itu untuk membela ibunya dengan mukjizatnya apa? Ketika masih kecil baru lahir, beliau langsung bisa ngomong. Diberikan mukjizat langsung bisa ngomong. Kola ini Abdullahi atani alkitab wa jalani nabiyya. Aku ini hamba Allah, diberikan kitab dan dijadikan aku sebagai nabi. Oke, sekarang kita komparasikan dikit. Dalam Bible, Yesus dikatakan lahir di Palungan. Di situ dikatakan kotanya Bethlehem. Anda tahu jarak Bethlehem ke Nazaret? Iya, jauh bang. Sekitar 150 sekian kilometer. Betul. Mungkinkah Maria yang tanpa bantuan keledai, tanpa menggunakan keledai, kuda ataupun unta, itu sanggup berjalan dari Nazaret sebelum ke Bethlehem ke Galilea dulu? Anda tahu Galilea itu kan dataran tinggi. Lalu dari Galilea ke sini. Itu kan jauh-jauh hari Kaisar Agustus mengumumkan bahwa akan adanya sensus penduduk itu. Ya betul. Terus akhirnya mereka bersiap-siap untuk pergi ke Bethlehem untuk melakukan sensus itu. Ya, di makanya samping. Makanya kalau kita Maria. Apa? Di samping apa? Maria. Di samping Maria hamil. Sedang hamil. Iya, saat Maria hamil 6 bulan itu, Bang. Iya. Udah kehamilan 6 bulan itu. Berangkat dari Nazaret
ke Bethlehem yang jaraknya sekitar 150 km. Bahkan sebelum itu di Galilea dulu, Galilea itu dataran tinggi. Ya silahkan Anda mau mengatakan masuk akal atau enggak masuk akal, atau untuk seorang Maria yang Maria yang berperut besar berjalan kaki sejauh itu silahkan. Kalau mau itu anggap mukjizat juga silahkan, kan gitu. Emang berjalan kaki dia nggak naik keledai, Bang? Nah makanya kalau ada naik keledai, makanya saya nggak akan ngomong dia berjalan kaki, karena saya nggak pernah menemukan dia itu menaiki keledai. Nggak ada, Bang. Dia berjalan kaki, Bang. Nah, terus dikatakan di situ, dibungkus atau beralaskan lampin, lalu ditaruh di palungan. Sebenarnya kalau kita ambil original teksnya, itu kan bukan hanya palungan. Itu di situ bisa berbicara tentang palung. Kalau kita berbicara tentang palung, itu bisa juga sebagai tempat makan hewan ternak. Iya. Bukan secara khusus domba juga kan? Bukan secara khusus domba juga. Itu domba kan diasumsikan karena itu banyak pengembala domba, kan gitu. Iya, betul. Ya. Oke, itu kan hanya diasumsikan, oh berarti kandang domba nih karena banyak pengembala domba, kan gitu. Ya, tapi kan tidak secara detail yang namanya palung itu. Tidak detail. Yang namanya palung itu masih universal, kan gitu. Bukan spesifik ke kandang domba, kan gitu, Bang. Nah, lanjut. Definisi kedua tentang palung itu adalah dataran rendah di antara kedua dataran tinggi. Betul. Bisa kan? Iya, palung. Tapi masa lahir di palung? Ya silahkan. Makanya kita cek aja. Iya. Silahkan. Ini kan semua kan pakai penalaran gitu loh, Bang. Nggak harus kita paksakan, nggak harus kita benarkan yang mana yang benar, nggak harus kita mempunyai kesimpulan yang sama, itu nggak harus. Kita nggak harus punya kesimpulan yang sama. Siap. Lalu Lanjut, Bang Sport Station punya Bible, ada nggak? Ada Bible atau perangkat lain nggak? Nanti saya nggak ada Bible. Nanti saya ini apa namanya? Buka di handphone yang lain. Iya. Oke, Bang, gini. Kita mulai masuk ke mana dulu nih? Enaknya Bang Sport mau tanya kemana? Itu tentang mukjizat udah clear ya? Ada nggak? Mukjizat ada dipertanyakan lagi nggak? Menaiki saya, makanya dari tadi di bawah. Nih kalau mau lihat kelakuannya Protestan, Bang Sport ya. Oh iya. Gimana mata tumpul? Bisakah saya bertanya kepada Bang Boleh. Gafur Boleh, silahkan. tentang batu Hajar Aswad yang dari kemarin, dari setahun kemarin, 2 tahun kemarin nggak bisa menjelaskan. Iya. Apa pertanyaannya? Coba dilihat aja, Bang, nih caranya mereka. Ya, itu kan terkait menghapus dosa. Oke. Setengah Muslim mengatakan batu itu turun dari surga. Terus? Oke. Ini bayang-bayang orang Muslim ya mengatakan batu itu ada keunggulannya. Pertanyaannya apa? Jadi apa yang Umar bin Khattab katakan itu, batu itu hanya tidak memberi manfaat, hanya seonggok batu. Apakah itu pertentangan? Kemudian karena Umar bin Khattab tiba-tiba Nabi mencium, apakah alasan Nabi? Kok gimana kalian punya? Saya jawab ya. Jawab dengan kitab kamu sendiri ya. Ya, ini saya jawab pakai kitab. Jangan kamu mengemis-ngemis ambil kitab. Nggak bisa, Bang. Kelihatan kan, Bang? Udah kelihatan kan? Ya makanya makanya tampilkan datanya. Ya, supaya kita tahu. Sudah? Bukan amsusi atau bukan dongeng. Sudah? Betul nggak? Sudah? Oke, silakan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa segala yang dilakukan oleh Rasulullah, segala yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Maka apa ketika kaitannya, Rasulullah, Bang?
Kan? Apa Belum kaitannya selesai dengan ini saya menghapus menjawab. dosa sehabis-habisnya, Bang? Jadi tahu ya Bang ya, kenapa Apa Katolik itu kaitannya, anti Bang? sekali dengan Saya Protestan. bertanya Memang tentang seperti ini kelakuannya. Seperti ini kelakuannya Bang. mana Jadi saya datanya? dukung Harus saya tampilkan dukung datanya, Anda. Bang. Saya dukung Katolik Jangan omong ketika kosong, Katolik itu Bang. tidak sepakat ketika Kalau disamakan omong dengan Protestan kosong itu saya sepakat. makanya nggak bisa Sepakat ya. dibuktikan. Mana kalian ini? Ya, karena mereka juga butuh identitas kan, Bang. Habis pecah dari Katolik kan mereka juga butuh identitas. Jadi bagaimana mereka ingin menunjukkan identitasnya itu ya seperti itu harusnya. Ya mereka ya saya nggak mau ngomongin mereka lah. Ya ya. Saya juga Walaupun orang mereka awam juga biasa. sebenarnya sudah menunjukkan sifatnya mereka sendiri. Kita tahulah gitu aja. Gitu. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke kemana tadi? Apa tadi? Mau poin apa? Yesus dengan Nabi Isa sama atau beda? Nah itu Itu mungkin. betul. Oke. Saya Satu-satunya pengen tahu apa yang menjadi dasar teman-teman Oke. Muslim ini menyamakan ini. Oke. Ya, lanjut. Sebenarnya bukan menyamanyamakan, Bang. Yang sebenarnya menyamanyamakan itu justru kitab kalian. Sebenarnya. Oke, siap. Karena di dalam terjemahan TSI ataupun Seleber itu menggunakan Isa Al-Masih. Bahkan mohon maaf, di dalam Indonesia sendiri nih, di Indonesia sendiri dulu kan ada kalendernya yang namanya kenaikan Isa Al-Masih. Itu hari rayanya siapa, Bang? Itu kesalahan sih karena Iya. itu Ya, sekarang makanya kan jadi kan saya tanya, kenaikan saya Yesus cuma tanya. Kristus. Iya, makanya saya cuma tanya. Itu akhirnya kan sekarang diubah mulai dari 2022 kalau nggak salah itu kan mulai Iya, diubah. kalau nggak salah. Nah, Betul, pertanyaan saya kan sebelum itu hari raya agama apa? Hari raya kenaikan Tuhan. Yesus naik ke surga. Iya. Yesus yang Anda maksud kan? Betul. Tapi ternyata menggunakan kenaikan Isa Al-Masih. Jadi siapa yang menyamakan lebih dulu? Ternyata kalian. Saya nanti akan kasih tunjuk. Itu negara itu, Bang. Itu negara. Ya, negara yang itu, tulis. Bang. Kira-kira kalau mahkamah agama, Departemen Agama itu hanya agama Islam aja atau mencakup agama lain juga, Bang? Semua, Bang. Semua. Di Jadi tempat apapun saya yang itu dirumuskan, apapun yang dirumuskan untuk hari rayanya masing-masing, itu yang merumuskan dan yang mengusulkan adalah petinggi-petinggi agamanya masing-masing. Tapi kan yang menetapkan kan biasanya juga umat Muslim. Karena kebanyakan mayoritas umat Muslim, Bang. Itu sih kalau yang saya soalnya dulu bapak saya juga dulu di Depak. Oke, ya udah kita balik ya. Nggak apa-apa, itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kita mau berbicara tentang bahasa Aramaik, ya nggak apa-apa. Tentang kelahiran Yesus, ya udah lanjut. ceritakan dalam Lukas ataupun Matius. Di situ tertulis nama Yesus Kristus. Itu kalau kita ambil original teksnya, itu Iso de Masiho. Dalam bahasa Aramaik. Iso de Masiho itu dalam bahasa Aramaik. Itu serumpun dengan bahasa Arab. Karena Aramaik itu tidak mempunyai huruf vokal A, maka dia punya huruf vokal O. Iso de Masiho. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu tidak mempunyai huruf vokal O. Maka ketika pelafatan orang Arab, Iso jadi Isa. Dialek namanya, Bang. Dialek itu. Nah, sama Elohim, Eloah, Ilah kalau dalam Arab. Kalau dalam Ibrani apa? Eloah. Jamaknya apa? Kalau Elohim. dalam Ibrani Yesua. Yesua enggak sih? Yesua itu untuk Yesus, Bang. Ya. Yesua Anda kalau bukan Yesua. Kalau Yesua justru nanti kalau Anda punya kitab namanya kitab Yesua itu Yesua harusnya diterjemahkan Yesus juga. Ada kan kitab Yesua kan? Ada kitab Hosea enggak? Yosua ada enggak kitab Yosua? Anda punya Deuterokanonika kan? Iya, ada kan? Kenapa itu di situ sama-sama Yesua tapi yang satu diterjemahkan Yosua, yang satu diterjemahkan Yesus? Kenapa? Padahal sama bahasa original teksnya itu.
Wah, Kenapa saya dibedakan? belum sampai situ juga, Pak. Nah, makanya Iya, karena iya. sebenarnya isodomasiho di situ. Isodomasiho. Ya. Nanti nanti kalau dalam original teksnya bahasa Yunani itu isos. Bukan Yesus, isos. Ya, Yunaninya Isos. Kita ya. Isos. Ya, jadi kalau kita mau balik lagi dalam kebudayaan orang Yerusalem pada waktu itu menggunakan bahasa Aramaik. Maka bahasa Aramaik yang digunakan nama Yesus dalam bahasa Aramaik itu Isodomasiho. Masalahnya adalah bisakah sebuah nama bisa diterjemahkan? Bisakah nama ini diterjemahkan? Tidak bisa. Tidak. Kalau nama ini disebutkan dengan pelafatan yang berbeda karena dialek, bisa? Bisa atau enggak? Bisa. Bisa. Jadi Ya. Harusnya Isodomasiho tidak akan bisa menjadi Yesus. Betul kan? Yesus bisa menjadi Jesus, tapi di dalam bahasa Inggris. Bukan. Kita mengambil kebudayaan masyarakat Yerusalem, masyarakat Oh, Israel pada waktu itu menggunakan bahasa Ibrani dan Aramaik. Kalau bahasa Aramaik, Ibraninya itu Aramaiknya itu Isodomasiho, kira-kira bisa enggak menjadi Yesus? Kalau kita berbicara tentang Yesua. bahasa itu gini, transliterasinya dari mana itu? Bisa dapat Isodomasiho kok bisa dapat Yesus Kristus? Dari mana itu? Jauh banget, Bang. Tapi kalau Isodomasiho dalam Aramaik, lalu di dalam Islam, dalam Arab itu Isa Al-Masih, itu karena dialek. eh, itu ngambilnya kelihatannya setelah ke bahasa Indonesia ya, itu diambil dari bahasa Inggrisnya mungkin Bang waktu terjemahan ini. Kemungkinan saya juga nggak tahu. Makanya ketika Anda menyampaikan Yesus dan Isa berbeda atau Yesus dan Isa itu sama, maka kita harus tarik ke belakang. Ternyata original teks sekalian itu mengatakan Yesus itu namanya Iso, bukan Yesus sebenarnya. Yesus itu sudah masuk ke dalam negara barat, Indonesia. dan Ya, Indonesia, Jesus, apalagi kalau Jesus dari Inggris itu kan sudah nggak nyambung sebenarnya. Jesus tiba-tiba Yesus dalam bahasa Indonesia, ya itu masih Tapi nyambung dalam sih bahasa dikit-dikit. Latin itu Yesu Bang. Yesus, Dalam Yesu. Ya, Yesu, kalau bahasa ya. Latin ya Yesu. Itu dalam. Nah, Kan jauh, yang Bang. saya bingungkan Kita lagi, pakai Heeh. kita pakai Kolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Tadi aku baru ceritain kisahnya ibunda tercintanya Kohlo sedikit, kok aku tersentuh dengan cerita beliau itu. Udah dilanjut Aku- lah. Lanjut Karena dulu. ada yang ini tadi gitu. Ya, gitu Bang ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang nama, kita berbicara dulu nama. Nama itu ternyata Isodomasiho dan Isa Al-Masih itu adalah sama. Hanya menggunakan dialek yang berbeda. Aramaik, Ibrani, Arab itu adalah serumpun. Sama ketika kita sama kayak kita sama Malaysia. Kita menyebutnya Malaysia, tapi kadang orang Malaysia ngomongnya Malaysia gitu. Iya, oke. Itu dialek. Iso jadi Isa, dialek gitu. Tapi kalau Iso kok jadi Yesus ini jauh. Nggak Iya, dapat iya. saya transliterasi Oke. bahasanya itu nggak bisa nyambung, Bang, nggak dapat. Kecuali Siap, siap. hanya diubah, benar-benar ubah. Karena kalau dalam transliterasinya nggak nyambung gitu. Itu Kalau satu. dari bahasa Inggris kemungkinannya itu Yesusnya dari yang udah diterjemahkan dalam bahasa Latin. Karena kan ada Alkitab bahasa Latin itu Yesu. Iya, sama aja, Bang. Kok bisa dapat ya kalau dalam Inggris kalau dalam Aramaiknya itu nggak punya huruf ya, Bang. Dalam Ya. Arabnya nggak punya huruf ya. Oh, Ya. iya. Kalau dalam Indonesianya nggak punya huruf y gitulah. Iso itu ain. Iso nggak pakai iya,
makanya kalau sekarang, kalau Bible sekarang nih, Bible dalam bahasa Arab sekarang, bahasa Arab ya, Bible dalam bahasa Arab sekarang, kalau dia menggunakan dasarnya dari King James Version, Yesus, maka di sana jadinya bukan Isa, tapi apa? Yasu, pakai ya tetap, Yasu, pakai ya. Oke. Jadi sebenarnya itu sudah berbeda, itu bukanlah nama Yesus yang sesungguhnya. Sudah diterjemahkan menjadi Jesus, menjadi Yesus dalam bahasa Arab, jadi Yasu. Karena mengambilnya dari literasi ke King James Version, tapi enggak mengambil dari Aramaik. Kalau yang diterjemahkan oleh Hieronymus itu Bapak Gereja, itu kan Sama, juga Bang. orang Koptik Timur. Nah, orang Koptik Timur itu mengatakan Isod Masihu. Isod Masihu. Nanti kita akan ambil bukti sejarah orang Koptik ya. Orang Koptik itu punya foto di Jerman kalau nggak salah, itu punya foto Bunda Maria menggendong Yesus. Itu di dalam kerudungnya itu ada tulisan La ilaha illallah. Ayo, aneh lagi nanti malahan. Ternyata Bunda Maria itu menyembah kepada Allah, bersaksi bahwa satu-satunya Tuhan itu Allah. Nah, itu bukti lukisan tuh ada dari Koptik dengan menggunakan Arab Kufik, dengan ada tulisannya dengan tulisan Arab Kufik gitu. Nah, balik lagi. Jadi kalau Yesus itu terlalu jauh sebenarnya. Makanya kalau semisal kita mau berbicara tentang banyak sekali istilah-istilah atau kosakata yang di dalam Bible itu mengambil dari istilah-istilah lain di luar Bible. Contoh Rasul, kisah para Rasul. Rasul itu bahasa Al-Quran, Bang. Ketika sudah Al-Quran, karena masyarakat Indonesia itu sudah punya Al-Quran, sudah kenal Al-Quran, sudah tahu Al-Quran, maka KBBI mengambil kosakata itu, karena kosakata itu adalah sudah digunakan di masyarakat pada umumnya. Lalu apa ini? Orang Indonesia ini udah kenal nih namanya Rasul ini, kenal nih. Apa maksudnya Rasul itu kenal? Nah, maka diambillah di dalam KBBI. Setelah diambil dalam KBBI, Bible juga mengambilnya karena istilah itu digunakan untuk utusan. Padahal Bible tidak punya kata Rasul. Nggak punya. Banyak. Salib pun nggak punya sebenarnya, Bang. Salib pun juga nggak punya. Apa ya? Salib itu sulon kalau dalam original teksnya kalian, bukan cross. Sulon itu tiang. Sebelum diterjemahkan ke Indonesia kan dia pasti pakai cross ya. Sebelum diterjemahkan ke Inggris dulu. Kalau di Inggris sudah cross. Akhirnya di Indonesia itu. Di Indonesia aslinya ya, salib. Akhirnya palang. Tapi jadi salib. Salib itu bahasa Al-Quran. Karena kalau dalam bahasa Bible kalian itu sulon. Sulon itu tiang kayu atau sepohon kayu. Jadi makanya ada orang Kristen yang berdenom yang pakai saksi Yehova ya. Saksi Yehova itu meyakini bahwa Yesus tersalibnya hanya satu tiang, bukan palang gini. Oke. Nanti kalau mau tahu kitabnya, Bible-nya itu terjemahannya Dunia Baru. Si Edis bukannya saksi Yehova ya? Nah itu Edis kayaknya ke situ arahnya. Edis kayaknya arahnya ke situ kok. Cuman nyamarnya jadi ini ada dekat Tritung sama Oneness. Sebenarnya saksi Yehova dia. Pokoknya yang mana yang menguntungkan kayaknya kok. Gitu Bang. Kita tarik lagi ke belakang ya. Siap. Jadi kalau tadi kan saya sampaikan kola ini Abdullah ya atani alkitab bahwa jalani nabiya. Nabi Isa di situ mengaku dirinya sebagai utusan dan diberikan kitab.
Sama dalam Yohanes 17 nomor 3. Mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus mengaku dirinya utusan. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Sama. Atani Alkitaba. Memberikanku kitab, memberikanku firman, memberikanku wahyu, memberikanku ketentuan. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Sama, Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Kalau ada data, kalau ada ayat, makanya kita bedah ya satu-satu. Kalau ada ayat yang mengatakan sebarkanlah Injil ke segala makhluk, sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa muridku. Mohon maaf Bang, itu ayat tambahan yang tidak bisa terjawab sampai sekarang. Dari mana hasilnya itu? Dari mana diterjemahkan? Itu tidak bisa terjawab sampai sekarang. Markus 16 nomor 9 sampai 20 itu tidak ada dalam kodeks tertuanya. Matius 19 Matius berapa yang tentang itu? Matius 28 nomor 19 sampai 30 sampai 20 itu tidak ada tertulis di dalam kodeks tertuanya. Itu baru ada di abad ke-2 di Didache, teks Didache. Selebihnya ke belakang nggak ada tambahan. Jadi sejatinya Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Makanya Yesus itu ketika memerintahkan muridnya, janganlah engkau menyimpang dari negeri Samaria. Iya. Benar kan? Karena aku diutus hanya untuk Bani Israel saja. Bukan untuk Bani yang lain, bukan untuk suku yang lain. Hanya diutus kepada Bani Israel. Tapi dia bilang kan juga, barang siapa yang percaya padaku ia tidak akan binasa. Sama. Lalu Makanya, saat Yesus bilang gini Bang, saat Yesus menyembuhkan anak-anaknya orang di luar Yahudi yang sakit keras, yang akhirnya dia disebut anjing, tahu kan yang ayat itu? Iya. Ya, dia bilang yang anaknya sudah sembuh, tapi dia bilang karena orang mana itu Bang? Imanmu lah. Orang mana? Bukan pokoknya orang luar Yahudi lah. Kamu telah disembuhkan karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kamu telah sembuh karena imanmu, betul? Iya. Imannya kepada siapa? Kepada Yesus atau enggak? Bukan kepada Yesus, karena Yesus menolak dia. Yesus menolak dia, Bang. Tapi kan dia mintanya kepada Yesus di ayat itu. Iya, Yesus menolak atau menerima? Menolak. Nah, artinya imannya dia itu bukan untuk Yesus, bukan untuk mengimani Yesus. Karena dia diutus bukan untuk orang ini. Mengimani siapa Tuhanmu? Mengimani siapa Tuhanmu? Mengimani siapa? Ya siapa Tuhanmu? Dia mintanya kepada Yesus loh Bang. Tuhan, tolong gitu. sembuhkan anak ini, anak saya. Terus dia bilang, anakmu telah sembuh karena imanmu lah. Karena imanmu. Iya karena imanmu. Iya masalahnya imannya itu tertolak. Untuk iman kepada Yesus itu tertolak, Bang. Ya tertolak. Jadi ketika Yesus menyampaikan itu bukan karena imannya kepada Yesus, tapi karena imanmu kepada keimananmu, entah siapapun itu. Makanya di dalam kamu menyembah Yohanes 4, sebentar nih. Yohanes 4. Gimana? Yohanes 4 nomor 22. Di situ menyampaikan kamu menyembah apa yang kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kamu kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, itu kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Masing-masing imannya, Bang. Itu Yesus yang ngomong. Iya, tapi kan yang menyembuhkan Yesus. Kami percaya yang itu yang menyembuhkan imanmu. Kata Yesus bukan saya, yang menyembuhkan imanmu. Iya, iman kepada Yesus, minta tolongnya kan kepada Yesus. Bang, sudah jelas. Buktinya Yesus lalu melemparkan roti itu kepada siapa? Iya.
Ke- Iya, bukan ke Yesus. Bener kata Bang kepada Gofur. anjing kan, seperti melemparkan Iya. roti. Tapi Jadi karena kan dia Yesus beriman kepada Yesus, dia oh akan mengambil enggak, salah, apa salah. apa Kan maksudnya, kalimatnya di situ meskipun gini, gini Bang izin gantian. lanjut. Kan Yesus berkata, anakmu telah sembuh karena imanmu. Iman dia kepada siapa? Bukan kepada Yesus. Makanya Yesus melemparkan roti itu bukan kepada ibu itu, tapi kepada anjing. Kan gitu. iya, Jadi tapi dia dipahaminya bilang konteks apa itu? Tapi orang Samaria kalau nggak salah itu, dia kan juga orang menjawab Samaria, waktu itu. betul. Ah, Iya. iya. Dia kan juga menjawab waktu itu. Bukankah anjing-anjing juga makan dari remah-remah tuannya? Nah, tuannya itu siapa? Masa ya orang Oke. lain? Kalau saya iakan, sekarang Samaria itu Bani Israel atau bukan, Bang? Bukan. Samaria bukan Bani Israel, Ini Mm-mm. bukan ya? bukan. Bukan. Hmm. Bukan, dia beda. 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 Meskipun orang yang di perumpamaan Yesus tentang orang yang dipukuli di pinggir jalan itu kan juga sama, orang di luar Yahudi, tapi karena belas kasih seorang yang itu Samaria, dia menolong itu. Tapi gini, Iya. Kalau- Lanjut Bang. kalau semisal ini sebenarnya nanti akan kalau Anda mempertahankan ini nanti akan blunder dalam konsep keselamatan Anda, Bang. Mm-mm. Akan Yang blunder gimana? ke situ. Karena apa? Iya. Menurut Anda penyalipan Yesus itu apa fungsinya atau apa tujuannya? Ya karena orang Yahudi tidak percaya sama Yesus, Bang. Terus Akhirnya dia disalibkan. bukan Ya, bukan Yesus kan tujuannya, ingin bukan tujuan orang Yahudi, tapi tujuan Yesus supaya Yesus disalibkan itu tujuannya apa? Kalian meyakini? Penebusan. Gue bantu penebusan. Jalan keselamatan itu bahwa Oke. ya kalau dilihat dari sejarahnya kan bahwa Yesus itu ingin menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Bukan. Tapi Ya nanti Nggak ke situ. kita orang bahas. Yahudi yang merasa Kita bahas. Bukan ke merasa situ Bang, jangan terlalu panjang, bukan ke situ. Jadi tujuan Yesus disalib itu untuk menebus mereka dari dosa yang Ya. diwariskan menurut Kristen, diwariskan oleh Adam dan Hawa. Maka Yesus datang Hawa. sebagai penebus gitu loh. Lanjut Bang. ya Ginilah, iya. kalau Tapi Anda- kan memang kan orang Yahudi Gini, nggak gini. terima kalau seperti itu, Bang. iya, Lanjut, kita lanjut, nggak berbicara Bang tentang Gofur. orang Yahudi, Bang. Kita fokus ke orang ini. Ya, kenapa saya bilang konsep akan membentur konsep Orang keselamatan siapa ini? Anda? Orang Samaria atau- tadi. Ya, kalau ini kita hubungkan akan membentur konsep Anda karena penyalipan Yesus itu adalah penebusan dosa, betul tak? Dosa orang itu diampuni enggak? Enggak, Dosa orang Orang Samaria yang diampuni enggak? enggak. Diampuni semua sih, Bang. Kalau Dosa orang Samaria diampuni ya? jika dia Yesus- percaya. Yesus masih hidup enggak pada waktu itu? Yesus pada saat apa ini? Dosa orang Samaria ini diampuni, disembuhkan, itu Yesus masih hidup. Masih hidup. Kalau masih hidup bisa mengampuni dosa, lalu untuk apa? Lalu untuk apa disalibkan? Ya karena belas kasih Allah itu, Bang. Belas kasih Allah Kan bisa Terhadap mengampuni dunia tanpa ini. disalibkan. ya agar ya kalau dalam teologi orang Katolik ya memang ini aku sebagai manusia ikut seperti kalian, makan juga bisa seperti kalian. Tapi sudah bisa mengampuni dosa kan? Sudah bisa. Semasa hidup dia sudah bisa mengampuni dosa kan? Lalu pertanyaannya ngapain harus mati untuk mengampuni dosa? Orang hidup aja bisa mengampuni dosa, ngapain harus susah mati? Ya agar orang itu tahu kalau ada Yesus itu seperti itu, Bang, maksudnya. Susah Bang, memang. Makanya tadi saya Apa? sampaikan kalau Anda mempertahankan hal ini, itu akan mengubah konsep keselamatan Anda, akan membentur konsep keselamatan Anda gitu. Kita belum berbicara tentang apa yang dilakukan Yesus terhadap penyalipan itu atau apa yang diinginkan Yesus.
kehendak siapa, lalu konsep keselamatan Anda itu keluar dari mana. Sekarang pertanyaan saya gini Bang, simpel aja. Penyaliban Yesus itu adalah kehendak, adalah perilaku orang yang benar atau orang yang tidak benar? Perilaku orang yang tidak benar. Kalau orang Maka disalib ketika ya. keselamatan, maka ketika Anda meyakini keselamatan itu dengan matinya Yesus di kayu salib, berarti Anda menikmati hasil dari perilaku orang yang tidak benar. Sepakat? Ya kalau refleksi abang seperti itu, kalau menurut saya tidak sepakat. Nggak apa-apa, Secara nggak sepakat, letterlek, tapi iya. faktanya kan seperti itu. Anda menjawab sendiri bahwa ini adalah hasil dari Iya betul. Betul, hasil dari perilaku orang buruk. Iya. Ya, Lalu karena Anda menikmati Yesus, dari hasil orang buruk ini kan? kan dilihat dulu tujuan Yesus hidup di dunia itu ngapain? Kan dia Ngapain ingin ngapain menggenapi, coba ngapain? Dia kan mau menggenapi hukum Taurat orang Yahudi. Oke, pertanyaan Nah, saya, akhirnya kan apa yang banyak- digenapi sehingga dia disalibkan? Dia menyamakan dirinya seperti Allah. Nah itu dia menyebut dia adalah anak Allah. Lalu Apa jawaban Yesus ketika dituduh dia menyamakan diri dengan Tuhan? Bukannya tertulis juga di dalam Tauratmu bahwa orang yang menerima firman itu disebut juga anak Tuhan? Apakah engkau lalu mau mengatakan bahwa aku menyamakan diri dengan Tuhan? Maka engkau juga anak Tuhan, maka engkau juga Tuhan. Kata Yesus ketika Yesus dituduh dirinya sebagai anak Tuhan atau disebut dirinya menyamakan anak Tuhan. Itu jawaban Yesus, bukanlah tertulis di dalam kitab Tauratmu. Setiap orang yang menerima firman itu disebut Tuhan. Itu loh jawaban Yesus. Jadi engkau dan aku ini secara simpelnya ya. Kamu orang Yahudi, kamu itu juga disebut Tuhan ketika Nabi Musa itu juga disebut Tuhan, tertulis di dalam Tauratmu. Karena apa? Israel itu juga disebut anak Tuhan. Apakah ketika Israel itu disebut anak Tuhan, lalu Israel menjadi Tuhan? Enggak. Apakah Israel itu menyamakan diri dengan Tuhan? Enggak. Tertulis di dalam kitabmu. Itu jawaban Yang Yesus mana ketika itu, dia dituduh. Nih, saya ambil ya. Ya coba. Nih, saya bukakan, Bang. Bentar. Yohanes 10 nomor 33 sampai 36. Nih, Yohanes 10 nomor 33 sampai 36. Bentar. Di lemotnya. Nih, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan engkau menghujat Tuhan Allah. dan karena engkau sekalipun hanya manusia saja menyamakan dirimu dengan Tuhan. Ini yang disampaikan Yahudi. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, disebut Tuhan. Siapa? Tapi Allah kecil itu, Bang. Waduh, ini Allah kecil repot, Bang. Kalau Anda Di situ gini. Di situ Allah kecil atau Allah besar, Bang? Iya, inilah masalahnya. Anda hanya mengambil dari ini masalah, Bang. Ini masalah, jujur serius ini masalah. Ketika Anda mengambil hanya konteks Allah huruf besar, Allah huruf kecil. Kalau kita lihat dari original teksnya, memangnya ada huruf besar, huruf kecil, Bang? Ya kalau huruf besar itu untuk Allah Bapa. Iya, itu kan terjemahan. Iya. Itu kan terjemahan. Nah, pertanyaan Allah kecil saya, untuk dewa-dewa. Hah? Untuk dewa-dewa, Tuhan-Tuhan
Tuhan anu itu. Loh, jadi menurut Tuhan-Tuhan. Anda ini kalau ini menurut Anda ini adalah dewa, berarti orang-orang di zaman Taurat itu yang menerima firman berarti Anda anggap dewa. Loh, ini Yesus kalau dalam kalau yang saya baca ya dalam anu itu apa kayak Injil itu, kalau Allah besar itu, A-nya besar itu Ya saya menunjukkan bahwa paham, itu Bang. Saya kalau Allah-nya kecil, paham. Ya saya paham itu adalah pemahaman yang Anda miliki. Iya, Tapi iya, iya. mau nggak Anda itu membahas tentang apa sih sebenarnya di situ yang dikatakan di dalam original teksnya? Apakah di dalam original teksnya itu membedakan antara ada huruf besar, ada huruf kecil? Memangnya ada? Nggak ada. Sama seperti saya kasih contoh gini, Bang. Seperti saya kasih contoh ya, mohon maaf ya. Kalau mau jujur atau nggak mau jujur gitu aja sebenarnya. Penerjemahan itu saya katakan nggak mau jujur. Karena apa? Yohanes 1 nomor 1 itu tertulis pada mulanya adalah Tuhan berfirman. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Tuhan di situ original teksnya Theos. Diterjemahkan dalam LAI itu Tuhan atau Allah lah ya. Allah diterjemahkan Allah. Saya sebenarnya nggak suka menyebut kalau menarasikan Bible itu dengan kata Allah, itu nggak suka karena itu bukan bahasa Bible gitu. Makanya saya katakan Tuhan gitu. Oke, Nah, siap. sayangnya kalian nggak konsisten dalam menerjemahkan. Di dalam KPR 14 nomor 11 di situ mereka berbicara dalam bahasa Likonia, dewa-dewa turun ke dunia mengambil rupa menjadi manusia. Dewa-dewa di situ adalah Theos juga. Kenapa satu diterjemahkan Tuhan, kenapa satu diterjemahkan Theos? Ternyata untuk mendukung doktrin pemahaman kalian. Sama halnya dengan ini. Doktrin pemahaman kalian yang mana, Bang? Beda kan? Antara beda. Doktrin pemahaman. Kalian nggak mau kan disebutkan sama kan? Mau nggak Anda disebut sama? Sama-sama dengan KPR 14 nomor 11. Sama nggak? Anda mau nggak disebutkan sama? sama Padahal di situ dewa-dewa tertulisnya sama. Oke, dengan saya dewa-dewa itu. ya mau nggak disamakan? Ya, makanya dibedakan itu kan, Bang. Makanya dibedakan. Dibedakan. Karena nggak mungkin mau disamakan. Padahal original teksnya sama. Itu maksud saya, Bang. Original teksnya sama, tapi diterjemahkan dalam bahasa yang lain, diterjemahkan dalam kosakata lain. Untuk apa? Untuk jadi pemahaman Anda biar nggak sama. Iya. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau kita lihat original teksnya sama. Firman, terus Theos, NRK, Hologos, proston Theos di situ, Theos juga. Theos menjadi sark, menjadi daging. Sama, Theos menjadi sark, menjadi manusia. Sama, tapi diartikan berbeda. Untuk mendukung doktrin kalian bahwa kami bukanlah sama dengan pagan. Maka yang pagan, narasi pagan diartikan dewa, narasi Yohanes 1 diartikan Tuhan. Sama dengan ini, Bang, sorry. Ya. Mau huruf kecil, mau huruf kecil, mau huruf besar, itu original teksnya tetap sama. Bahkan juga Daud itu juga disebut sebagai Adonai. Adonai itu artinya apa? Tuhan kan? Tuhan. Daud juga disebut Adonai, Bang. Tapi tetap dibedakan di dalam terjemahannya. Gitu loh. Karena apa? Karena memang untuk mendukung. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika ada orang yang mengaku dirinya utusan, itu dia bisa dikatakan sebagai anak Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Untuk menunjukkan. Nah, makanya Yesus ngeyel. Yesus menyampaikan, bukannya di dalam kitab Taurat kalian itu disebutkan bahwa orang yang menerima firman itu juga disebut Tuhan atau Adonai, sama. Pertanyaannya, Anda bisa nggak menunjukkan saya untuk membenarkan
membenarkan tuduhan Yahudi bahwa Yesus itu mengaku dirinya sebagai Theos. Ada nggak? Yahudi aja nggak percaya sama Yesus, Pak. Saya nggak tanya Yahudi, Iya. Bang. Anda sendiri, Ya. Anda sendiri. Anda menyepakati tuduhan Yahudi bahwa Yesus menyamakan diri sebagai Tuhan. Ketika Anda menyepakati tuduhan Yahudi ini, berarti Anda harusnya bisa menunjukkan di mana Yesus menyebut dirinya sama dengan Tuhan. Di mana? Saat di pengadilan ya, waktu dia, bentar, saya lupa apa ayatnya berapa. Coba. Saya bacakan, Lukas. ayatnya. Ya kok, Anta lanjut tad'u kok. Terus imam besar dia bilang itu dia menghujat Allah. Nah itu. Saya kan barusan saya bacakan ini kalau itu. Mana sih? Mau saya bacakan. Anta Silakan, Ul. tad'unani mu'alliman wa sayyidan. Yohanes 13:13. Yohanes 13:13 itu guru dan tuan di situ. Ya Tuhan. Kalau yang itu kan yang ditanyakan kepada Petrus ya. Mereka menyebut apa? Dia menyebut engkau guru dan Tuhan. Ya, jawaban engkau benar. Itu. Originalnya coba lihat. Theos Jadi, apa Theos? Kalau secara apa namanya? Secara frontal saya ngomong itu gini, Bang. Simple secara frontal saya ngomong itu Oke, Yesus boleh, itu boleh. Tuhan karena terjemahan. Itu secara Boleh. frontal. Siap, Karena kalau kita lihat dalam bahasa Inggris saja lah, contoh KJV aja lah, tidak pernah Yesus itu disematkan kata God. Pernah nggak Yesus semat kata God? Lord biasanya. Kalau di Apa Lord itu? Tuan kan? Tuhan. Raja, Bisa Tuan. Iya, Tuhan. Sejak My Lord. kapan Lord jadi Tuhan, Bang? Dalam konteks Yesus. Oke, saya jelaskan ke belakang ya. Kita pakai bahasa lagi ya, Bang. Asumsi Lord itu kan sebenarnya Tuan kalau dalam bahasa Indonesia. Lalu bagaimana caranya bisa Tuan ini naik pangkat, naik derajat menjadi Tuhan? Cara Leidecker adalah membuat sebuah etimologi kata Tuan itu Tuhan itu berasal dari kata Tuan. Ini dasar kalian menerjemahkan Lord menjadi Tuhan karena dasar etimologi dari Leidecker. Itu dasarnya. Permisi, Bang Gofur. Permisi ya. Ini kan sudah malam ya, saya pamit dulu ya. Kapan-kapan kalau saya naik ke Komal sampean lagi, Pak Gofur mantap. lagi, nanti kita diskusi-diskusi lagi. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Sama-sama. Malam, Bang. Bang Sport. Tinggal mau jujur apa enggak sih kok ya kok. Tapi susah ya kok. Susah Bang Gofur. Apa makanya Susah, silahkan susah. mau diyakini juga terserah, ya tergantung, merenung aja. Silahkan, kita udah sampaikan gitu aja. Biar dipertimbangkan sendiri kalau mau, kalau enggak juga kan enggak apa-apa. Tugas kita udah kelar gitu kan. Yang sangat ganjal kan gini ya, di ujung-ujung kematian Yesus itu. Aduh, ya. Gimana Yesus kok? mati itu kan, yang ganjal itu kan di ujung kematian Yesus. Yesus itu mati untuk menebus dosa kan. Pada saat dia mau meninggal itu, sebelum teriak Eli Eli lama sabachthani, dia masih mengampuni dosa sebelah kanannya itu. Kan disalib bertiga. Dan luar biasanya salib dua orang bersama Yesus itu. Engkau dan aku hari ini akan di Firdaus ya kok. Iya. Dan luar biasanya dua orang yang disalib bersama Yesus itu adalah pendosa besar. Kalaulah itu adalah penyaliban untuk menebus dosa, itu penyaliban suci. Nggak boleh ada penyaliban kotor di sono. Sedangkan itu kan bersama-sama penyaliban yang kotor, yang hina. Anehnya diampuni satu orang. Terus ngapain dia mati?
Di ujung usia aja, di ujung kematian saja bisa ngampuni orang. Terus ngapain mati dulu? Gini ya, Ya itu makanya. gini kayak cerita gini. Ada seorang ahli ekonomi datang kepada tukang perahu. Mm-mm. Kemudian dia nanya sama tukang perahu itu, Bapak sehari dapat berapa ikan? Cukuplah saya jual buat beli beras, beli lauk lain, dan sisanya saya makan. Oh Bapak, saya ahli ekonomi, bagaimana kalau Bapak saya ajarin Bapak nanti uangnya ditabung? Terus buat apa? Setelah ditabung Bapak bisa beli alat pancing lagi. Terus Bapak ganti dengan jaring. Terus nanti kalau dapat lagi Bapak pekerjakan anak buah. Terus kalau dapat lagi Bapak beli perahu. Terus nah perahu nanti Bapak bisa banyak. Terus banyak anak buah. Terus Bapak bisa tabung. Terus Bapak bisa investasi. Terus nanti investasi Bapak tinggal santai di rumah nikmatin hidup. Nanti uang Bapak yang bekerja. Oh gitu ya? Iya. Kata Bapak ini bertanya, berapa tahun saya melakukan itu jika lancar? Baru bisa terwujud. Kira-kira 20 tahun kalau Bapak itu lancar dan Bapak itu disiplin. Kalau tidak, berarti bisa sampai 40 tahun. Setelah itu saya baru santai. Iya. Ngapain saya ngerjain itu? Lawang sekarang saya pulang ke rumah santai kok. Makan cukup apa cukup? Anak saya sekolah cukup dari saya mancing sekedar begini. Ngapain saya harus susah-susah? Ujung-ujungnya juga buat santai. Nah ini yang terjadi. Ngapain Yesus mati dulu? Ujung-ujungnya buat ngampuni dosa. Sedangkan kondisi dia udah tak bisa apa-apa. Dia mau teriak Eli, Eli lama sabachthani. Dia bisa ngampunin dosa orang di sebelah kanannya. Orang-orang yang sudah durjana, yang sudah dalam kondisi luar biasa kesalahannya. Kemudian tradisi Yahudi itu disalib. Dan jangan sampai ke hari Sabat. Nggak ada gunanya ya, nggak ada fungsinya, sama-sama aja, sama-sama bisa mengampuni gitu kan kok maksudnya kah? Iya kan? Kalau memang bisa mengampuni, aduh, susah memang apa namanya? Macet saya. Saya atau kalau ini kasih yang macet? Nggak tahu deh, saya yang macet kayaknya. Ya gitu, ngapain susah-susah sih? Kalau misalnya sudah bisa ngampuni dosa. Kan gitu. Ngapain loh harus nyimpen, harus investasi kalau dengan nelayan kecil dia nikmatin hidup. Makanya orang tua kita itu umurnya panjang, badannya sehat. Gak banyak neko-neko. Santai, gak banyak menuntut dari dirinya sendiri ya kok. Macet lagi. Hah? Macet? Masih kedengeran, cuman paling mu'alaf itu pinter menjelekkan kepercayaan terdahulu, kan? Hanya Nabi Isa alaihissalam yang suci. Memang semua nabi di dalam Islam, dalam Al-Qur'an itu semua suci, bro, ya, disucikan, dimuliakan. Beda kalau dalam Bible. Ya, ada yang dibilang Nabi Daud berzina, terus nanti Nabi Lut, terus nanti Abraham dianggap anaknya Abraham itu anak dari budak, kan kurang ajar. Menghinakan, kalau kalian itu wajar, kalian dalam Bible itu selalu menghinakan Nabi. Ya, kalau Islam itu selalu memuliakan nabinya. Nabi Isa dikatakan suci. Kenapa Nabi Isa di Al-Quran itu sering dibahas, sering disebutkan? Karena apa? Karena memang yang mengaku pengikutnya Nabi Isa